Tebing ratapan, bayangan di dinding batu. Sinak menancapkan jemarinya ke celah sempit di tebing larangan. Di bawah kakinya, jurang sedalam ratusan meter menganga lebar, diselimuti kegelapan malam yang pekat. Hanya ada dia, kesunyian yang mencekam, dan deru napasnya yang memburu saat dia menantang maut di dinding batu yang hampir vertikal itu sendirian. Senter kepalanya membelah kegelapan, menciptakan lingkaran cahaya kecil yang gemetar di permukaan batu yang kasar. Sinak bisa merasakan adrenalin berdenyut di pelipisnya. Baginya, rasa takut adalah candu. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Hawa dingin yang tidak berasal dari angin malam mulai merayap di punggungnya, seolah ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Saat Sinak menggeser tubuhnya ke samping untuk mencari pijakan baru, lingkaran cahayanya menangkap bayangan lain di dekatnya. Seseorang berdiri di sana, hanya terpaut beberapa meter darinya. Sosok itu mengenakan pakaian pendaki yang compang camping dan kotor, dia mematung di dinding tebing yang licin tanpa alat pengaman sedikit pun, seolah-olah dia adalah bagian dari batu itu sendiri. Sosok itu, yang kemudian Sinak ingat dari legenda lokal tentang pendaki yang hilang puluhan tahun lalu bernama Cadas, mulai bergerak. Gerakannya tidak wajar dan memuakkan. Dia merayap di dinding batu dengan kecepatan yang tidak masuk akal, tanpa suara, seolah-olah hukum gravitasi tidak berlaku baginya. Cadas tidak menggunakan tangan untuk menarik tubuhnya, melainkan hanya menempel seperti serangga besar. "Hei, kamu butuh bantuan?" teriak Sinak, suaranya gemetar, dan hampir tertelan angin malam. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan kuku yang menusuk batu. Sinak perlahan mengarahkan sorot senter kepalanya tepat ke arah wajah sosok itu. Jantung Sinak seakan berhenti berdetak saat cahaya itu mengungkapkan pemandangan yang akan menghancurkan kewarasannya. Wajah Cadas hancur berantakan, sisa-sisa tulang pipi yang retak menonjol, keluar dari kulit yang robek dan busuk. Matanya yang kosong tanpa kelopak menatap lurus ke arah Sinak dengan kebencian yang murni. Cairan hitam kental yang berbau amis menetes dari rahangnya yang miring, jatuh ke kegelapan di bawah sana, seperti tetesan darah dari luka yang tak pernah sembuh. Tiba-tiba, Cadas menerjang ke bawah ke arah Sinak, dengan jeritan yang menyerupai gesekan batu besar yang pecah. Sinak dengan panik mulai turun secepat mungkin, tangannya berdarah karena mencengkeram batu-batu tajam tanpa peduli rasa sakit. Pengejaran maut terjadi di dinding tebing. Cadas melompat dari satu tonjolan ke tonjolan lain dengan gerakan yang patah-patah dan penuh kemarahan. Kaki Sinak terpeleset dari pijakan yang licin karena lumut dan keringat dingin, membuatnya berayun liar di udara. Dia bergantung hanya pada satu tangan yang memegang pengait besi dengan kaku. Napasnya tersengal-sengal, dan di atasnya, Cadas berhenti sejenak, menikmati ketakutan luar biasa dari mangsanya sebelum dia merangkak perlahan mendekati jari-jari Sinak yang mulai melemah. Dengan kekuatan terakhir dari insting bertahan hidupnya, Sinak mengayunkan kakinya sekuat tenaga ke arah wajah Cadas saat makhluk itu mencoba mencengkeram pergelangan tangannya. Tendangan itu mengenai sasaran dengan bunyi krak yang keras, membuat Cadas terlempar ke belakang. Sinak menggunakan momentum itu untuk meraih langkan batu di atasnya, dan memanjat sekuat tenaga menuju puncak yang mulai terlihat. Sinak jatuh tersungkur di tanah datar di puncak tebing, paru-parunya terbakar dan jemarinya mati rasa serta berdarah. Dia menoleh ke belakang, ke tepi jurang yang gelap, namun Cadas telah menghilang. Namun, saat dia melihat ke pergelangan kakinya, terdapat bekas cengkeraman hitam pekat yang dingin dan permanen, sebuah tanda bahwa dia tidak benar-benar melarikan diri sendirian dari kematian itu.